Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam acara Pemuda Pencerah Islam. Untuk tema kita kali ini adalah tentang personal branding. Bagaimana kita membrandingkan ataupun mempromosikan kepada orang lain agar orang lain pun tertarik kepada apa yang kita promosikan, seperti itu. Dalam kesempatan kali ini saya akan ambil materi dari jurnal yang sudah terakreditasi, yakni jurnal GSIP, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 5 nomor 3, dengan judul Analisis Personal Branding Fashion Blogger Diana Rikasari. Nah, seperti ini jurnalnya, bisa dilihat. Nah, dalam jurnal ini diterangkan bahwasannya apa sih itu personal branding dan bagaimana kita mempersonalkan branding itu tersebut. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Jadi secara sederhana, personal branding dapat diartikan sebagai pembangunan merek atas diri seseorang. Jadi bisa diri kita sendiri maupun orang lain untuk dijadikan personal branding. Dengan kata lain, personal branding merupakan sebuah kegiatan untuk mempromosikan diri kita sendiri maupun orang lain agar orang yang kita promosikan itu tertarik dengan jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Memang untuk saat ini personal branding sudah dapat diterima di masyarakat, yang mana personal branding ini sangat signifikan sekali dan sangat berpengaruh di masyarakat ketimbang merek perusahaan, seperti itu. Misalnya ketika kita membuat konten memasak ataupun kita membuat konten tentang MC, tentang public speaker, maka itu akan sangat mudah diterima dan cepat sekali diterima oleh masyarakat saat ini. Karena apa? Karena kebanyakan sekarang seseorang ataupun orang lain itu menggunakan personal brandingnya melalui internet. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya personal branding itu tidak hanya sebatas mengkomunikasikan saja, akan tetapi juga terlebih dahulu harus mengidentifikasikan hal unik, relevan dan menarik bagi individu sehingga dapat meningkatkan karir ataupun bisnis individu tersebut. Nah, jadi intinya untuk personal branding ini sendiri kita harus sekreatif mungkin bagaimana kita memilih jasa kita agar dapat diterima orang lain dan berbeda dengan yang lainnya. Jadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya itu merupakan persaingan, yang mana persaingan ini merupakan persaingan yang sehat dan kita dapat mengkreativitaskan karya kita sendiri menggunakan ide-ide kita supaya dapat diterima di masyarakat, seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita membrandingkan ataupun tips dan trik tentang bagaimana kita melakukan personal branding tersebut agar personal branding kita tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas, seperti itu. Nah, di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya ada 8 cara yang dapat digunakan ketika kita melakukan personal branding. Yang pertama adalah spesialisasi atau the law of specialization. Jadi sebuah personal brand harus terkonsentrasi pada kekuatan, keahlian dan pencapaian tertentu. Nah, maksudnya adalah ketika kita akan melakukan branding ataupun personal branding, kita harus memiliki kekuatan dan keahlian dan pencapaian tertentu. Jadi apa yang kita brandingkan atau personal branding itu harus memiliki kekuatan yang pertama, kemudian keahlian, dan yang terakhir adalah pencapaian. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan. Jadi untuk kepemimpinan sendiri adalah ketika kita melakukan personal branding, kita memang sudah ahli dalam masalah tersebut, tentang apa yang kita brandingkan tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan hambatan di tengah jalan ketika kita melakukan branding ataupun personal branding, maka kita dapat menentukan arah mana yang tepat untuk digunakan dalam personal branding kita. Nah, itu merupakan konsep utama dalam melakukan personal branding. Yang kedua adalah kepemimpinan. Lalu yang ketiga adalah kepribadian atau the law of personality. Jadi personal branding yang baik menggambarkan kepribadian individunya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang public speaker melakukan personal brandingnya, jadi seorang public speaker tersebut harus memiliki kepribadian yang baik yang dapat ditiru masyarakat, yang mana masyarakat tersebut tertarik dengan kepribadian seorang public speaker tersebut dalam kesehariannya. Yang keempat adalah perbedaan. Memang di dalam dunia ini, dalam persaingan ini, tidak dapat dimungkiri bahwasanya banyak sekali seseorang yang ingin melakukan personal branding terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ketika seseorang ingin melakukan personal branding, contohnya adalah seorang public speaker, maka
seorang public speaker ini harus berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Jadi perbedaan ini merupakan saingan. Maksud persaingan di sini adalah persaingan mana yang lebih baik dan mana yang lebih hebat, itulah yang dapat diterima di masyarakat. Lalu yang kelima adalah kenampakan ataupun the law of visibility. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita melakukan personal branding, terutama seorang public speaker, itu harus terus menerus. Jangan hanya melakukan 1 ataupun 2 kali saja, akan tetapi terus menerus. Walaupun tidak ada yang tertarik dengan apa yang kita sampaikan, mungkin belum saatnya, tetapi lama-kelamaan ketika kita sudah rutin ataupun konsisten dalam melakukan personal branding, maka lama-kelamaan kita juga akan mendapatkan apa yang kita harapkan, seperti itu. Lalu yang keenam adalah kesatuan atau the law of unity. Jadi ketika kita melakukan personal branding, itu juga harus sesuai dengan realita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma ketika kita melakukan personal branding, kita bagus-baguskan, kita baik-baikkan, sementara dalam kehidupan nyata kita sangat jauh dengan apa yang kita sampaikan dalam personal branding tersebut. Lalu yang ketujuh adalah keteguhan atau the law of persistence. Karena membentuk personal branding yang baik di masyarakat itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama sekali. Maka seorang melakukan personal branding itu harus memiliki keteguhan dan konsisten dalam melakukan personal branding. Lalu yang terakhir, yang ke-8 adalah maksud baik atau the law of goodwill. Jadi ketika kita melakukan personal branding, kita harus menyampaikan secara baik, secara detail, dan secara sopan kepada masyarakat luas. Nah, ini merupakan nilai tersendiri yang mana seseorang tersebut tidak melihat bagaimana ketampanannya, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana wajahnya, tapi yang dilihat adalah bagaimana kesopanan dan kesantunan dalam menyampaikan personal brandingnya tersebut. Kedelapan tersebut merupakan konsep utama cara seseorang dalam membangun personal branding. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.